tahun depan itu kita masuk resesi ekonomi. Nah, dalam resesi ekonomi itu dampaknya itu hanya Jakarta, Jonas. Untuk kestabilan moneter tergantung pasar dalam negeri. Saya ini terus terang baru rindu, Jonas. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony. Jadi pada video kali ini, beliau, Pastor Daud-Tony atau Evangelis Daud-Tony ini membahas tentang salah satu wilayah yang katanya harus bersiap-siap untuk resesi nanti ya, yaitu Jakarta. Kemudian beliau juga pada video kali ini mendadak membicarakan hal-hal yang dia rindukan di masa yang lalu. Nah, seperti apa sih? Untuk lebih jelasnya kita akan menonton videonya. Dan sebelumnya mari kita mulai video ini dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik ya Bapa. Terima kasih sampai hari ini penyertaan-Mu luar biasa. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami selalu. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Lindungi kami, sertai kami, berkati kami yang akan menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, di sini akan saya sharingkan sebuah ayat yang kiranya bisa memotivasi kita untuk hidup lebih baik lagi di dalam Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca bersama-sama. Saya ambil dari Matius 12 ayat ke-33. Matius 12 ayat ke-33 akan saya bacakan untuk kalian semua. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi lewat ayat ini dikatakan bahwa suatu pohon akan disebut baik apabila buahnya baik. Suatu pohon akan dikatakan tidak baik apabila buahnya tidak baik. Begitu pula dengan kehidupan kita, dengan karakter kita. Manusia atau orang-orang di sekitar kita akan menganggap kita itu sebagai orang baik apabila kita tentunya berbuah baik lewat perkataan kita, lewat kelakuan kita, lewat hubungan kita dengan sesama manusia tentunya. Maka akan dinilai oleh orang-orang di sekitar kita apakah diri kita itu adalah orang baik atau tidak baik melalui apa yang kita keluarkan dari buah apa yang kita lakukan. Nah, sahabat Terang Kemuliaan, kiranya ayat ini bisa memotivasi kita agar kita tentunya selalu berbuah kebaikan sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak terang atau anak-anak Tuhan di dalam Kristus tentunya. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa sekali lagi dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan sekarang mari kita saksikan saja langsung apa yang disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony. Selamat menyaksikan. Kita doa dulu ya Jonas. Ya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat sampai dari Tuhan, kerajaan Elohim datang dan menjadi, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Gimana Jonas? Ya Pak Daud. Ini sebelum ada pertanyaan nih Pak. Pertanyaannya nih, ada kaitannya nggak, ada dampaknya nggak jika ini suami istri, istrinya sedang hamil, lalu suaminya ingin buka usaha yang terkait dengan pemotongan hewan.
Nggak ada hubungan kok, Jonas. Nah, Kenapa Pak nggak Jo. ada hubungan? Karena binatang itu tidak ada roh. Tidak ada roh. Oh, Binatang tidak ada apa? roh. Tidak ada roh. Nah, kalau manusia kan beda, manusia ada roh. Roh inilah Ya. berhubungan dengan Elohim. Gimana Jonas? Ya, kecuali mungkin kepala hewan lalu disembah-sembah untuk sembahyangan, itu yang nggak boleh Pak ya. Itu pengundangan roh. Ya, Roh jahat tapi. Gimana Jonas? ya Pak Daud. Ada pesan apa ini Pak? Jadi ini Jonas, kalau kita perhatiin ya Jonas, ini kan mau masa transisi presiden ya Jonas. Ya, Nah, masa transisi presiden, nah semua pada wait and see, semua menunggu dan melihat. Itu selama 3 bulan Pak Jonas, ya, 100 hari. Jadi pasar menilai, pasar melihat, pasar mengkaji apa yang akan dilakukan setelah pelantikan. Nah, itu menentukan sekali pasarnya itu global itu menerima atau tidak. Pertama itu adalah kebijakan presiden, program 100 hari, dan setelah itu kelanjutannya. Kedua adalah perjanjian antar negara, bilateral, multilateral, gimana kebijakan presiden yang dilantik. ya, Jelas ya? jelas Pak. Jadi perjanjian antar negara, bilateral dan multilateral, gimana lanjutan dari perjanjian-perjanjian itu setelah presiden dilantik. Ya, Jadi perjanjian yang sebelumnya, Jonas. ya, Nah, yang ketiga, program-program apa yang akan dilakukan presiden yang terpilih, melanjutkan atau memperbaiki, menyempurnakan, atau stuck. Nah, itu sangat sekali menentukan, Jonas. Ya Pak. Nah, jadi pasar menilai secara global dan kepercayaan pasar. Nah, di luar negeri dan dalam negeri itu menentukan. Jelas, Jonas? Jelas Pak. Jadi sebenarnya untuk kestabilan moneter tergantung pasar dalam negeri, yaitu apa? Rupiah tetap dipercaya. Nah, itu Jonas. Ya, Nah, jadi tergantung masyarakat Indonesia juga untuk mempercayai rupiah. Yang jelas tahun depan itu masuk resesi ekonomi. Nah, dalam resesi ekonomi itu dampaknya itu hanya Jakarta, Jonas. kota-kota kecil nggak Pak ya? Kalau kota-kota kecil, desa-desa apa tidak terpengaruh, Jonas. Ya, Gimana pendapat saya, Jonas? iya Pak. Terkait harga emas gimana Pak? Ini kan turun Pak ya? Tenang aja. Pokoknya berapa tahun lagi emas 1 kilo 2 juta. ingat, Satu pokoknya 1 gram 2 juta. 1 kilo berarti 2 miliar. Itu berapa tahun lagi, Jonas? Wah, kemarin saya melayani di daerah Kalimantan itu, wah, emas luar biasa daerah itu. Tapi lebih banyak di Jawa, Jonas. Mas Jonas, gitu ya. Gimana sudut pandang saya, Jonas? Iya Pak. Nah kalau dolar Pak, dolar Pak. Dolar ini nanti
tetap stagnat ya Jonas ya, sampai pelantikan presiden. Oh, ya. Nanti dolar itu stabil ada di 15 sampai 15 sampai 16. Oh, sampai 16. Iya. Gimana pandangan saya Jonas? Iya Pak Daud. Nggak usah pusing Jonas. Betul. Tenang aja. Semua masih aman. Tenang aja. Pak Daud, ini ada yang bertanya Pak. Apakah rokok vape itu diperbolehkan Pak? Rokok elektrik. Ini saran saya, mereka yang rokok elektrik, saran saya pribadi, itu kan justru kan mengandung zat kimia, Jonas. Ya. Nah, lebih baik tidak. Ya. Gimana, Jonas? Setuju, Pak. Harus jaga badan. Jangan. Karena itu malah justru kan mengandung kimia tuh, Jonas. Iya, Pak. Betul, Pak Daud. Nah, gimana pandangan saya, Jonas? Betul sekali, Pak Daud. Saya ini terus terang baru rindu, Jonas. Rindu apa, Pak? Saya itu pernah di Amerika, di New Jersey, Jonas. Wow. Itu lumayan, saya ada di New Jersey. Itu di sana itu kan cari nasi agak susah, Jonas. Ya. Dan di sana itu steak itu daging sapi, Jonas, sama sayur itu lebih mahal sayur, Jonas, daripada steaknya. Jadi kalau saya itu di Amerika, di New Jersey itu kalau makan di Benihana, saya itu baru rindu untuk makan steak tapi yang dibakar, dipanggang di batu, Jonas. Oh, panggilnya di atas batu. Iya, mantep itu, Jonas. Oh, aduh. Batunya pakai batu apa itu, Pak? Khusus ya? Batu biasa kalau dia sana, Jonas. Wah. Saya pernah makan itu sebabnya. Oh. Setelah itu dagingnya itu dikasih wine, Jonas. Wah. Kasih kemana? Kasih wine. Kasih wine, daging sapinya, tenderloin. Setelah itu kasih garam sama black pepper, merica itu, Jonas. Taburkan, udah langsung taruh di panggang gitu. Wah, mantep, Jonas. Bikin lapar aja ini. Saya kan di Amerika lama, Pak ya? Berapa kali sih? Saya udah ada di New York, Florida, Atlanta. Wah, setelah itu saya di Manhattan ya sudah. Terusan ada di San Francisco. Setelah itu di Texas, Chicago. Saya pernah perjalanan dari Chicago, Texas, Jonas. Jalan darat, Jonas. Berapa jam, Pak? Waduh, lupa Jonas berapa jam, lama tuh, Jonas. Tapi berhenti ke Seattle, setelah itu makan steak. Wah, saya itu steak sama wine, Jonas. Wah, mantap itu, Jonas. Jadi Pak Daud lagi pengen ke sana ini, Pak. Saya ingin, saya sudah pesan sama pegawai saya untuk nyiapin batunya, mau cari sapinya, tapi sapi Indonesia, Jonas. Untuk dipanggang seperti ala Amerika. Oh ya, jangan lupa saya loh, Pak. Jangan lupa saya diundang. Aduh. Nanti saya bawa dagingnya, nggak apa-apa. Mantep itu, Jonas.
Daging siapa yang punya, Jonas? Ini saya ada, Pak. Masih ada nih, saya Ah, kasih teman chef. ah. Nah, nanti Pak Daud ke Semarang, nanti chefnya saya suruh datang ke rumah nanti Oh, makan. kalau saya mau manggang sendiri, Jonas. Oh ya, Yes, itu kalau saya ingat itu eh eh, cooking stick jengle, Jonas namanya. nah ini Pak, Apa itu, Jonas? dagingnya yang untuk di grill gitu. Oh, beku ya? Iya, ini saya masih dapat dari teman, dari chef. Waduh. Dia ekspor Hmm. import jual ini, ekspor ini. Oh, lain waktu bawain saya, Jonas. Mau tak bikin khusus, Jonas. Siap. Hmm. Nah, cooking Itu stick jengle, Jonas. ya. Pakai model kayak ala hutan, Jonas. Wah, mantep itu, Jonas. Sip, 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 sip. Terusan dikasih wine. Jadi dagingnya itu dikasih wine. Saya itu kasih garam sama merica, black pepper, Jonas ya. Saya itu dipanggang Ya. di atas batu, Jonas. Saya itu pakai pisau. Pisaunya kita makan. Wah, mantep, Jonas. B2 enak nggak Pak? Saya suka steak sapi ya, Jonas, karena waktu itu saya di Amerika itu tahun 2000 sampai 2001 ya, Jonas ya. Beberapa kali saya ke Amerika, Jonas. Saya diminta ke Ya. Amerika kembali sebenarnya, Jonas. Datanglah Pak ke Amerika. Kalau saya ke Amerika, pasti saya akan cari steaknya itu yang direndam wine. Waduh. Oh iya, Jonas, nanti boleh itu, Jonas. Saya kan mau ke Jakarta, nanti Jakarta ke Semarang, nanti jemput saya di Semarang bisa, Jonas? Siap. Saya itu kita bawa steak untuk bikin steak model ala Amerika ya. Boleh. Siap. Iya, saya suka yang jengle, jadi makanan kayak hutan gitu, Jonas. Mantap enggak, Jonas? Mantap Pak. Ini saya baru tahu malah ini dikasih dibakarnya, dipanggangnya di atas batu. Wah, mantap, Jonas. Wah, kalau Jonas ngerasakan enak, Jonas, itu manggang steak, daging sapi, daging babi, daging kambing di atas batu, Jonas. Oh ya. Nanti manggang di Luwuk sama Palangkaraya Pak. Boleh. Nanti coba saya. Oh, sampai pisaunya aja saya beli ya, Jonas. Pisaunya khusus ya untuk potong itu memang. Iya. Saya beli khusus untuk jenglenya yang hutannya. Mantep, Jonas. Wah, cuma lanjutkan steak. Bikin lapar semua ini malah. Iya. Mau tanya apa, Jonas? Iya Pak, ini tanya jawab ini Pak. Yang pertama, Pak Karli. Ya, shalom, shalom. Selamat malam, Ya. Pastor Tony dan Pastor Yonas. Terima kasih banyak atas saya Karli bisa dapat kesempatan yang sangat berharga ini. Saya mau bertanya langsung kepada Pastor Tony, 3 masalah bisa ya? Ya. Singkat aja gimana, Bapak? Satu, pertama kehidupan rumah tangga saya dengan istri kok suka koslet ya, nggak nyambung kalau diajak bicara istri nengok ke belakang dan tidak mendukung pekerjaan saya. Itu satu. Apakah ada kutuk keturunan? Karena saya sudah selalu doakan kutuk keturunan tuh dari doanya Pak Tony. Ya, oke, lanjut. Kemudian kedua, masalah saya di entrepreneur pekerjaan, karena saya sudah lihat beberapa video daripada YouTube-nya Pastor Tony.
bahwa Indonesia 2030 kan akan dikuasai oleh Cina akan perekonomian. Nah, saya bekerja di perusahaan 2035. Ya, 2035. Jadi ekonomi Indonesia akan dikuasai oleh perusahaan oleh Cina. Saya sudah ada di kapal yang tepat di perusahaan Olilef Internasional Indonesia punyanya J5. Nah, besok 21 September ini acara besar di SBSD. Saya dapat penghargaan, tapi belum masuk bintang. Nah, saya berharap mohon doa bantuan Pastor Dotoni supaya saya bisa kejar bintang 1 sampai bintang tertinggi di Olilef Internasional ini. Oke. Dan bisa jadi saluran berkat. Yang ketiga, saya punya aset kripto ya, Nagaya Technologies Private Limited. Ya, harapan saya dari aset ini kalau Tuhan berkenan, saya bisa jadi saluran berkat. Ya, ibarat kata bisa sampai ribuan dolar. Karena ini aset ini berfundamental. Ada underlying proyeknya pertambangan nikel di Kuala Sulawesi dan ada backup emasnya. Dan juga ada profit sharingnya yang kita udah rasakan setiap bulan. Nah, mohon bantuan Pastor Dotoni doa. Ya, oke, kita doa ya. Kalau ini bukan masalah kutuk, tapi ini karakter. Nanti kita doa pemulihan ya. Amin. Siap, Pastor Dotoni, terima kasih. Kita doa ya. Banyak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, pulihkan rumah tangga, satukan keluarga, berkati pekerjaan, berkati bisnis Tuhan, naik dan tidak turun. Dan nama Yesus dimuliakan, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Terima kasih Pastor Dotoni. Ya, berikutnya Ibu Martinus. Ya, shalom Pastor. Ya. Shalom Pastor. Pastor, Ya. saya minta tolong Pastor. Ini suami saya ini sebenarnya mau didoakan, tapi dia nggak bisa hari ini. Karena di tempat kami lagi gempa Pastor, di Bandung, di Sumedang sini Pastor. Jadi dia pernah bikin perjanjian darah Pastor. Tapi kami sudah ikut pelayanan kelepasan dan doa puasa. Tapi kok kami tetap belum ada, sepertinya belum ada berkat satupun selama Kita doa ya. 15 tahun. Iya Pastor. Ya, kita doa. Itu Bandung gempa ya berarti? Iya, Bandung Barat, Pastor. Sekarang ini? Tadi pagi. Oh. Ya, kita doa ya. Ya, Aku Pastor, mohon makasih. kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawan takut Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Berkati Tuhan dan namamu dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Ya, Ya, Pastor. berikutnya Ibu Nurhani. Tony sama Pak Jonas. Ini Pak, saya ada mau tanya Pak. Kami seringkali beternak kehilangan ternak, alat-alatnya pun dicuri, bersawah pun gitu, kurang berhasil Pak. Apa ada kutuk keturunan sama saya Pak? Sering ikuti saya, Enggak. sering bau gitu Pak, urut. Ini ada kutuk sial nih. Kita doa ya, angkat tangan. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Kuasa Yesus bekerja. Amin. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya apa? Ibu Ria. Silakan Bu, mau tanya apa Bu? Saya Pak, saya suaminya, mewakili bicara aja. Pak Daud, saya minta doakan adik saya yang dulu pernah didoakan hilang, tapi yang dua hilang, satu ketemu, tapi yang satu sekarang malah kena skizofrenia. Jadi Oke. keluarga kami juga dipakai, kita juga merasa berat sekali, mohon didoakan aja untuk adik saya Maya Sari dan juga saya keluarga Ardi sama Ria. Kita doa ya.
Iya Pak Daud. Ada, iya Pak. Kalau ada, Ada nih. nggak ada Kita ya. doain. Iya. Adik Baik, ya. Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja Tuhan, jangan tumpang tangan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Amin. Jonas. Ya. Terima kasih, Terima Pak kasih Daud. Pak Daud. Ya, berikutnya Ibu Tina Flora. Salam Pak Jonas, salam Pak Daud. Iya, gimana Ibu, Bapak? Tolong Pak diperlihatkan kami, mana tahu masih ada kutuk, dan juga rumah kami Pak ada yang menghuni atau ada yang mengikuti Pak. Ada ini, ada penunggunya, rohnya hitam tinggi besar. Di belakang saya lihat itu. Sering penampakan enggak bayangan hitam itu, kelebet gitu. Nggak tahu Pastor, nggak tahu Pak. Ya, angkat tangan doa ya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa bekerja. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Kasih Jonas. Pak Daud. Ya Pak Daud, siap. Selasa, Jonas di Semarang enggak? Selasa di Semarang Pak. Oke, siapin dagingnya ya, mau tak bawa. Siap. Terima kasih Pak Daud. Sahabat yang kemuliaan, itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan FT Ministry ataupun Tom Hayos TV melalui pelayanan Zoom-nya ya. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan yang baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas pesan yang disampaikan. Bapa pimpin kami Tuhan hari demi hari untuk selanjutnya, untuk kegiatan kami, untuk apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni kami. Di dalam nama Yesus berkati kami semua yang telah menonton video ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat kemudian kita akan bertemu lagi tentunya di lain waktu, di lain kesempatan, di next video. Dan jangan lupa tonton juga video kemarin ya. Saya tuh membuat belajar ilmu keuangan berdasarkan Alkitab. Jadi selama kita mengandalkan Tuhan, selain kita juga berserah kepada Tuhan, tentunya kita sebagai manusia yang diberikan akal pikiran, kita meminta hikmat kepada Tuhan dan kita melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita ya. Untuk menghadapi resesi ekonomi, untuk menghadapi sesuatu yang terjadi di depan, untuk berjaga-jaga. Dan kita telah belajar dari COVID-19 kemarin ya. Nah tentunya kita harus lebih prepare diri lagi. Selain kita mempersiapkan iman, kita juga tentunya mempersiapkan perekonomian kita tentunya. Karena untuk apa? Dengan kita mempersiapkan perekonomian kita, tentunya kita lebih bisa mawas diri dan juga tentunya kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Dan kalian bisa tonton di video ilmu belajar keuangan ya, belajar ilmu keuangan berdasarkan Alkitab. Itu akan saya sharingkan atau akan saya bagi dalam beberapa bentuk video. Kemarin saya bikin di part 1 ya, itu ada di playlist dari Terang Kemuliaan. Jadi kalian langsung aja ke channel Terang Kemuliaan. Kalian lihat aja di beranda depannya itu ada, udah saya pisahkan ya. Nanti di lain kesempatan akan saya sambung dengan part 2, part 3 dan karena banyak sekali yang harus dibahas ya. Jadi Alkitab itu banyak sekali ilmu tentang keuangan, mengajarkan kita bagaimana kita mengelola keuangan kita. Baiklah sahabat yang kemuliaan, kita akan bertemu lagi tentunya di lain kesempatan dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna dan juga tentunya diberikan jalan jika berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit dan bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tuhan Yesus memberkati.